Jalan-jalan mancing guys. Bab 2321 menjadi tuan rumah, desahan langit. Changsun Sanyang bingung. Dia melangkah maju dan dengan rendah hati bertanya kepada Chang Qiong, "Tuan Chang Qiong, tolong beritahu saya, apa alasan menurunnya lembah Baihua kita?" Chang Qiong mengucapkan 4 kata dengan lugas, "Saya tidak memiliki penglihatan." Dia menyentuh bagian belakang kepalanya. Dia tampak sangat kebingungan dan berkata, "Mengapa saya tidak memiliki penglihatan?" Saat ini, langit telah hilang. Changsun Sanyang pun berencana menyusul dan menanyakan alasannya. Tanpa diduga, begitu dia melangkah maju, tiba-tiba ada kaki lain yang muncul di bawah kakinya. Changsun Sanyang tidak mampu membela diri dan dijatuhkan ke tanah oleh Hua Duo. Lihat situasi ini, Changsun Sanyang hendak berbalik dan memarahinya. Hua Duo tidak mau tetapi dengan marah melangkah maju, memelototi orang lain, dan berkata dengan marah, "Tuan lembah tua Sanyang, bisakah kamu memiliki mata saat berjalan? Dengan orang sebesar itu di depanmu, kamu hanya saja apakah kamu tidak melihat dengan jelas?" Mendengar ini, Changsun Sanyang hanya bisa berkata sambil meringis, "Maaf, Wakil Direktur Hua, saya benar-benar tidak melihatnya." Dari jauh, Qiong berbalik untuk melihat pemandangan itu. "Saya hanya bisa menghela nafas. Lihat, saya yakin dengan kurangnya penglihatan." Hingga saat ini, Changsun Sanyang masih belum mengetahui kesalahan apa yang dilakukannya. Setelah dia bangkit dari tanah, bergegas ke depan, dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan membawa semua orang ke restoran. Mendadak, dia baru saja membawa sekelompok orang ke restoran. Hua Duo datang ke Changsun Sanyang dan berkata dengan ekspresi serius, "Tuan lembah tua Sanyang, ingatlah bahwa kita semua datang dari selatan dan utara, dan rasa makanan kita sangat berbeda. Saya suka makan sirip hiu dan sarang burung, King Qiong suka makan lobster dan abalon, Ibu Pertiwi suka makan teripang dan... Pokoknya, aku harus melihat ini di meja nanti. Bagaimana? Menurutku sebagai murid tertua Fugui, kamu seharusnya bisa memenuhi permintaanku, kan?" Changsun Sanyang benar-benar tercengang. Bukannya dia tidak bisa mendapatkan hal-hal ini. Tapi masalahnya adalah, bukankah sebuah lelucon membiarkan dia mendapatkan bahan-bahan ini dalam waktu sesingkat itu, Ibu Pertiwi? Melihat cucu tertuanya Sanyang tampak dalam kesulitan, jadi dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Duo, lupakan saja, jangan mempersulit dia, kita bisa makan apapun yang kita punya." Dan berkata, "Saudari Dimu, Sanyang adalah murid tertua Fugui, Nona Yuzen, Anda dan Jenny, mereka semua adalah wanita Fugui, istri majikannya. Apa, sebagai muridnya, ini pertama kalinya dia mengadakan jamuan makan untuk kita. Dia tidak akan hanya mengacaukan beberapa hidangan lalu menyuruhmu pergi, kan?" Changsun Sanyang menyentuh kepalanya yang berambut putih. "Harus mengakui, Nak, apa yang kamu katakan masuk akal. Wanita-wanita di depannya ini semua adalah simpanannya. Kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk bergaul sebelumnya. Dan orang-orangnya tidak selengkap itu. Yang paling penting adalah, dulu, saya selalu makan di rumah guru. Dan kali ini, meski dia bukan tuan rumah yang serius, dia tetap bisa dianggap sebagai tuan rumah setengah, bukan? Dalam situasi ini, jika dia tidak bisa membuat para wanita tuan ini makan dengan bahagia, maka dia, sebagai murid yang hebat, telah terlalu banyak gagal, bukan?" Pikirkan ini, Changsun Sanyang segera tertawa dan berkata, "Wakil Direktur Hua benar. Anda semua adalah istri majikan saya. Dan sekarang sebagai murid Anda, saya harus menyiapkan anggur dan makanan untuk Anda.
Tunggu sebentar, saya akan segera pergi ke Kabupaten Qinglong untuk membeli ini bahan. Changsun Sanyang sekarang menjadi master di akhir periode Jindan. Dibutuhkan kurang dari 20 menit untuk terbang dari sini ke Kabupaten Qinglong. Satu perjalanan pulang pergi hanya berlangsung 40 menit. Meskipun ini akan menghabiskan banyak energi, tapi itu sepadan untuk membuat istri majikan bahagia. Di bawah tatapan semua orang, Changsun Sanyang bergegas keluar pintu secepat yang dia bisa. Langit melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan tersenyum pada Hua Duo, wakil direktur Hua. Mengapa kamu melakukan ini? Bukankah ini hanya judul yang sederhana? Pihak berwenang bingung, tetapi para penonton tahu dengan jelas. Langit telah lama terlihat dalam pikiran Hua Duo. Namun, di depan semua orang, Hua Duo tidak akan mengungkapkan pikirannya dengan mudah. Lebih-lebih lagi, dia juga tidak ingin orang lain menganggapnya sebagai orang yang picik. Tuan Chang Qiong, apa yang kamu bicarakan? Siapa namamu? Chang Qiong melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia datang ke samping sambil tersenyum dan duduk membuat teh dan air tidak jauh dari sana dan berkata, "Pergi, bawakan aku sebotol anggur yang enak." Berbicara tentang Li Fugui, bisa dibayangkan apa yang dia lakukan setelah membawa saudari Liu ke kamar. Pertarungan sengit berakhir, ini sudah 1 jam kemudian. Saat Li Fugui mengajak saudari Liu keluar, wajah saudari Liu masih memerah. "Fugui, aku bahkan belum sempat bertanya padamu, bagaimana situasi di desa sekarang?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Sulit untuk mengatakan lebih banyak tentang situasi spesifiknya. Lagi pula." Saudari Liu terus bertanya, "Saudari Xiuling dan Roger terjebak di dalam, bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka merasa lebih baik?" Saudari Liu bertanya dengan prihatin. Li Fugui menunjukkan senyuman percaya diri di wajahnya. Meskipun hatinya berdarah saat ini, bagaimana dia bisa menunjukkannya di depan saudari Liu? "Jangan khawatir, mereka terluka ringan dan pasti akan membaik setelah beberapa saat." Setelah mendengar ini, saudari Liu, yang tidak tahu kenapa, meraih tangan Li Fugui sambil tersenyum dan berkata terus terang, "Fugui, ini dia intinya. Saya percaya pada Anda, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki keterampilan medis lebih hebat dari Anda." Li Fugui tersenyum dan mengangguk, tapi saya berpikir dalam hati, keterampilan medis yang bagus, apa gunanya keterampilan medis yang bagus? Bagi orang awam, keterampilan medis Li Fugui bagaikan dewa. Tetapi bagi para pejuang kuno dan murid sekte ini, keterampilan medis Li Fugui tidak berguna dalam menghadapi sihir yang kuat. Sama seperti Li Xiuling dan Ye Rong, sekarang menjadi seperti ini. Li Fugui hanya bisa menonton tanpa daya. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan medisnya yang luar biasa untuk menyembuhkan mereka berdua. Tentu, Li Fugui hanya bisa menyimpan pemikiran ini di dalam hatinya untuk saat ini. Setelah pacaran dengan saudari Liu, Li Fugui menemukan Shao Gong dan beberapa anggota penting tambang lainnya. Bawa orang-orang ini ke ruang pertemuan, setelah pertemuan singkat tentang penutupan tambang. Li Fugui kemudian berjalan ke restoran bersama Sister Liu. Namun, saat dia berjalan ke restoran, saya melihat tidak ada apapun di desktop. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Sudah lama sekali. Kenapa kamu belum makan?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, kepala keluarga Xie buru-buru melangkah maju dan menjelaskan kepada Li Fugui, "Tuan Li, mohon tunggu sebentar. Dapur sedang mengerjakannya sekarang." Saat dia bertanya apa yang sedang dimasak di dapur, tanpa diduga, Hua Duo buru-buru melangkah maju dan mengeluh kepada Li Fugui, "Fugui, ini bukan aku. Kamu,
murid yang hebat, benar-benar tidak memahami aturannya. Li Fugui tampak penasaran dan bertanya dengan cepat, "Apa yang terjadi? Saya kapan melakukannya?" "Murid hebat ini memprovokasimu." Hua Duo menjelaskan dengan percaya diri, "Kamu masih memprovokasi saya. Kamu mengatakan bahwa kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan ketika kita datang ke tambang kali ini, dan waktu sangat berharga, tetapi dia bersikeras untuk berbicara tentang cintanya pada Jenny dan Jade. Saya sangat menantikan rasa hormat dari para wanita ini, dan saya harus menyiapkan makanan lezat dari pegunungan dan laut. Akibatnya, saya belum melihat makanan lezat yang dikirimkan kepada saya sampai sekarang." Chang Qiong memegangi dahinya. "Saya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Wanita, jangan menyinggung perasaan saya." Kemudian lihatlah cucu tertua Sanyang berdiri tidak jauh dari situ. Saya benar-benar tercengang sekarang, matanya sebesar telur sapi. Melihat bunga yang menggembung, pikiranku semakin berdengung. "Tuan, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Ini wakil direktur Hua, dia. Chang Sun Sanyang belum selesai berbicara. Hua Duo mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa denganku? Ada apa? Apakah kamu masih akan menuduhku di depan semua orang?" Kedua, keterampilan melantunkannya telah mencapai tingkat kemahiran. Sekilas saja, dia kemudian melihat alasannya. Saya ingin memarahi Hua Duo, tapi kemudian saya memikirkannya. Jika dia membuka mulut dan memarahi Hua Duo, dia tidak akan aman. Sejak saat itu, Hua Duo tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan untuk menghadapi Chang Sun Sanyang. Orang tua yang jujur dan jujur ini, bagaimana ia bisa bertahan terhadap metode Hua Duo? Mungkin tidak akan memakan waktu lama. Orang tua itu akan menjadi gila karena bunganya. Berpikir seperti ini, Li Fugui lalu berkata sambil tersenyum, "Oke, tidak masalah jika ini sedikit terlambat. Sanyang, keluarlah bersamaku." Mengikuti Li Fugui, air mata hampir mengalir. Baru saja keluar, Chang Sun Sanyang buru-buru menjelaskan, "Tuan, situasinya tidak seperti yang dikatakan wakil direktur Hua. Saya..." Li Fugui melihat ekspresi sedih Chang Sun Sanyang, dan dia tersenyum dan berkata, "Sanyang, dia adalah orang yang jujur, tapi dia tidak bisa terlalu jujur. Terkadang, kamu masih perlu memiliki kearifan." Chang Sun Sanyang tertegun lagi. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Guru, mengapa Anda mengatakan bahwa saya tidak memiliki penglihatan?" Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Siapa lagi yang mengatakan bahwa Anda tidak memiliki penglihatan?" Chang Sun Sanyang berbisik kiong, "Dia juga bilang aku tidak punya penglihatan." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Lalu tahukah Anda di mana kesalahan Anda?" Chang Sun Sanyang merentangkan tangannya dan bertanya dengan wajah bingung, "Saya tidak tahu, Guru, kesalahan apa yang saya lakukan?" Ekspresi wajah yang Li Fugui sedikit terdiam. Saya berpikir sendiri tentang orang tua ini. Kejujuran dan kejujuran adalah suatu kebajikan. Tak disangka, kini ia telah mengubahnya menjadi orang yang kejam. Tidak punya pilihan. Dia hanya bisa berkata terus terang kepada Chang Sun Sanyang, "Sanyang, izinkan saya bertanya, apakah Anda menyebut orang lain istri Tuan, kecuali Hua Duo, istri Tuan?" Chang Sun Sanyang berkata tanpa basa-basi, "Hua Duo adalah ining ke-6 wakil direktur. Bagaimana aku bisa memanggilnya istri Tuan daripada memanggilnya?" Dia hanya mengatakan ini. Chang Sun Sanyang tiba-tiba tersadar. Dia buru-buru berkata, "Guru, saya mengerti. Izinkan saya bertanya, mengapa dia menghormati saya sebelumnya? Tetapi hari ini hidungnya bukan hidung, dan matanya bukan mata. Saya tidak menyangka dia begitu karena hal sepele seperti itu. Penting."
Li Fugui tidak bisa menahan senyum. Sanyang, saya tidak berbicara tentang Anda. Bagi Anda, ini mungkin hanya masalah sepele. Tetapi bagi Hua Duo, ini adalah masalah besar. Kedua, Anda harus lebih sering berinteraksi dengan wanita. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa memahami pikiran wanita selama sisa hidup Anda. Tanpa diduga, Changsun Sanyang mulai mengeluh saat ini. Tuan, apakah Anda punya berani mengatakan hal seperti itu kepadaku? Kamu pikir aku tidak mau berurusan dengan wanita? Tapi masalahnya, pasti ada wanita di sekitarku. Lihat aku sekarang, kecuali sekelompok bos besar, hampir semua wanita lain adalah milikmu. Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang berbahaya, kan? Changsun Sanyang sangat sedih hingga dia menitikkan air mata. Li Fugui melihat situasi ini, dia segera tersenyum padanya dan berkata, "Oke, jangan sedih sekarang, setelah masalah yang ada terselesaikan baru-baru ini, aku akan mengajakmu mencari pacarmu." Changsun Sanyang tampak bersemangat benar. Li Fugui berkata dengan tegas, "Tentu saja benar. Kali ini saya mengeluarkan Chang Qiong dan Teng Snack. Saya telah menemukan istri yang cantik untuk masing-masing dari mereka. Anda lebih tampan dari kedua lelaki tua itu. Saya pasti akan mencarikan Anda seorang gadis cantik di masa depan." Changsun Sanyang dengan cepat bertanya, "Lalu mengapa saya tidak melihat Anda mereka kembali?" Li Fugui berkata terus terang, "Ketika saya kembali, saya menyuruh orang mengantar mereka ke Sekte Tiangang. Mereka berbeda dari kita. Mereka bukan pejuang kuno. Jika mereka ikut serta dalam operasi, mereka akan mudah terluka." Li Fugui mengatakan ini, wajah Changsun Sanyang langsung menunjukkan senyuman cerah. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Oke, kalau begitu, saya akan mendengarkan Anda, Guru." Li Fugui menarik kembali pikirannya. Saat dia berbalik dan berjalan kembali ke restoran, dia bertanya dengan serius kepada Changsun Sanyang, "Ngomong-ngomong, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan setelah masuk sekarang, kan?" Saat ini, Changsun Sanyang mengangguk seperti bawang putih, dan dengan cepat berkata dengan tersenyum, Saya tahu apa yang harus saya lakukan setelah masuk." Changsun Sanyang menjadi jauh lebih pintar. Begitu dia masuk ke restoran, dia segera datang ke Hua Duo, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Hua Duo di depan semua orang, dan berkata dengan lantang, "Tuan istri, terimalah busur murid. Murid di depan saya mengatakan sesuatu yang salah. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." Hua Duo tertegun pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat Li Fugui berdiri tidak jauh dari situ, memberinya senyuman tipis, kemarahan di hatinya mereda, dan kemudian dia berkata terus terang kepada Changsun Sanyang, "Oke, kamu juga tidak melakukan apa-apa. Ada apa? Makanannya seharusnya siap segera, kan?" Changsun Sanyang akhirnya melepaskannya. Dia buru-buru keluar dan bergegas ke dapur untuk menyajikan makanan. Sebentar, tunggu hingga makanan disajikan. Li Fugui meminta semua orang untuk mengambil sumpit mereka dan memakan makanan lezat di atas meja. Dia berkata terus terang kepada semua orang, "Saya baru saja berkomunikasi dengan penanggung jawab tambang. Mulai hari ini, tambang secara resmi akan menghentikan operasinya. Lanjutkan, turunlah sebentar. Kecuali untuk berlatih, kalian akan beristirahat dan tinggal di sini. Sekarang kalian semua makan. Setelah makan, saya akan mengantar kalian ke tempat budidaya. Bersambung."